sudah kenal siapa Ayub sebenarnya. Nah, Ya, Ayub silakan. adalah seorang tokoh yang kita sudah tahu, yaitu Ayub adalah seorang saleh yang jujur, dan ia adalah takut akan Tuhan, dan Ayub juga adalah orang yang setia. Pada waktu dia mengalami masalah, atau pada waktu itu ketika dia kehilangan semuanya apa yang dia miliki, ketika ia dicobai oleh iblis, dia kehilangan harta kekayaan yang ada di dunia, atau dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi kalau kita melihat di situ, Ayub tidak meninggalkan Tuhan, malahan Ayub tetap setia kepada Tuhan. Jadi dari Ayub saya bisa belajar untuk tetap jujur dan belajar hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu saya belajar untuk setia. Oke. Belajar takut akan Tuhan dan setia. Oke, oke. Ya, tepuk tangan Nonimsi, puji Tuhan. Kemudian Cindy belum ya? Cindy, Belum, Om. mari Cindy. Oke. Salah satu tokoh yang saya ambil yaitu kita udah tahu, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, di mana semasa ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dia terkenal sebagai pemimpin yang tegas dan berintegritas, di mana terbukti ketika ada satu peraturan yang Ibu Susi Pujiastuti buat, yaitu bahwa pembatasan di mana itu kapal-kapal luar, kapal-kapal dari negara asing itu tidak boleh melewati perbatasan kelautan Indonesia dan tidak boleh mengambil ikan-ikan dari laut Indonesia. Dan itu satu peraturan yang Ibu Susi Pujiastuti buat, dan dia benar-benar melakukan hal tersebut, di mana ketika terdapat atau terbukti ada kapal-kapal dari luar masuk ke perairan Indonesia, maka tidak tanggung-tanggung Ibu Pujiastuti memberi perintah untuk yang sudah kita tahu ya, kayak menenggelamkan kapal itu gitu. Jadi di situ Ibu Pujiastuti itu bersikap tegas, dan dia itu dapat memegang ucapannya, dia berintegritas terhadap masa kepemimpinannya. Mungkin itu aja, Om. Terima kasih. Ya, tegas ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan sekali lagi, teman-teman. Yang belum siapa? Yang belum? Yang belum siapa yang belum? Siena udah? Siena ya, Siena. Silakan Siena. Oke, yang mau saya beri contoh adalah Nick James Vujicic, atau yang sering kita kenal dengan Nick Vujicic. Nah, Kurang keras sedikit Siena. Keras sedikit. Ini udah keras, Om? Ya, lumayan. Kedengeran suaranya? Ya, oke. Oke. Nah, yang akan saya bawakan sekarang adalah Nick James Vujicic, atau yang kita kenal dengan Nick Vujicic. Nah, dia memiliki dalam hidupnya ketika dia lahir, dia memiliki kelainan yang disebut dengan tetra amelia, di mana kita tahu, mungkinnya kita banyak yang tahu bahwa dia memiliki cacat yang benar-benar cacat yang banyak banget, gak cuma hanya cacat kaki, cacat tangan saja, tapi tangan dan kakinya sama-sama memiliki kecacatan. Hal ini membuat awalnya ibunya juga tidak ingin melihat anaknya gitu, tidak ingin melihat Nick, dan bahkan di umurnya yang ke-10 tahun, Nick berusaha untuk bunuh diri karena bully yang dia dapat, karena kekurangannya itu. Nah, dia istilahnya karakternya itu masih belum bertumbuh saat itu. Tapi dikatakan dalam kesaksiannya bahwa ketika dia mengenal Tuhan dan mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, nah saat itu dirinya sudah mulai berubah. Dan sekarang kita tahu bahwa orang yang kita pasti berpikir orang itu memiliki banyak kekurangan, orang itu memiliki benar-benar kecacatan dalam hidupnya, tetapi Nick menjadi motivator yang malah menyemangati orang-orang yang seharusnya kan secara logika harusnya ketika orang memiliki kelemahan, cacat, kita yang memberikan motivasi kepada dia. Tetapi ini malah Nick yang memiliki kecacatan, dia menjadi motivator. Gak hanya di dunia Kristen saja, tetapi di
seluruh dunia banyak yang mengenal tentang Nick ini, dan dia menjadi motivator bahkan di sekolah-sekolah, di manapun dia dipakai sebagai pembicara yang luar biasa gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa dari Nick ini yang awalnya karakternya tidak bertumbuh, yang awalnya karakternya mungkin belum bertumbuh karena memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi seiring berjalannya waktu, karakter Nick ini terus bertumbuh dan terlihat bahwa dia itu orang yang tidak menyerah, dia itu orang yang sangat bersemangat, dan bahkan ketika waktu itu di Bandung, dia pernah datang ke Bandung dan ketemu dengan orang yang saya kenal gitu, dan orang yang saya kenal ini juga sama memiliki cacat tangan dan kakinya. Nick merangkul dia karena sesama laki-laki kan. Nick merangkul dia dan dia benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena dia bertemu dengan orang yang seperti dirinya, tetapi juga memiliki talenta. Karena orang yang saya kenal ini dia juga jago di bidang musik, jago di bidang apapun, walaupun dengan kecacatannya itu. Sehingga benar-benar saya melihat bahwa orang-orang yang memiliki cacatan tetap bisa tidak atau pantang menyerah. Mereka pantang menyerah untuk menjalani hidupnya, bahkan bisa bertalenta lebih daripada orang-orang yang memiliki tubuh yang utuh. Sekian, Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, tadi siapa yang Yeskiel belum ya, Yeskiel ya? Tadi Sariwati salah masuk ya tadi ya? Sariwati salah masuk ya? Betul? Itu mungkin ya skill Om. Soalnya jaringannya error katanya. Tadi saya WhatsApp. Iya. Yang belum siapa nih? Hanya dia. Yang belum siapa? Adian, Pak. Ian. Ian, silakan Adian. Ya, Adian. Oke, baik. Yang toko yang saya ambil ini dari Perjanjian Lama yaitu Daud. Di sana kalau kita baca dalam Mazmur 132 hal yang paling menarik itu Daud ini punya integritas. Dari mana kita bisa tahu dia berintegritas? Karena sesuatu yang dia ucapkan untuk Tuhan, sesuatu yang dia nasarkan, yang dia janjikan untuk Tuhan, pasti dia lakukan, pasti dia tepati. Nah, dari situ saya tergugah kenapa, wah sangat luar biasa. Padahal kalau kita belajar, Daud ini punya latar belakang yang seharusnya dia punya inferiority complex, di mana dia itu tertolak, dia dilupakan oleh keluarganya, tapi dia bertumbuh menjadi sosok yang punya integritas, punya integriti di mana dia ketika dia bernasar sama Tuhan di Mazmur 132, baru aku tidak akan tidur, aku tidak akan menutup kelopak mataku, aku tidak akan membaringkan badanku di tempat tidur yang empuk, ranjangku, padahal dia sebagai seorang raja, karena janjinya. Nah, itu dia tepati janjinya. Makanya saya sangat diberkati. Saya juga dalam menyampaikan firman Tuhan juga jangan sampai menyampaikan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, berbicara kebenaran tapi tidak menghidupinya. Nah, dari situ saya belajar dari tokoh Daud ini, apa yang kita ucapkan itu yang harus kita lakukan, punya yang namanya integritas. Itu sih Pak Freddy. Ya, oke. Kalau kamu bicara integritas, artinya apa toh integritas itu, Ardian? Integritas adalah sesuatu yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Oke, terima kasih. Seiring berjalan bersama. Ya. Ini penting sekali ya untuk kita pelajari apa yang kita pelajari hari ini. Pernahkah kalian memikirkan bahwa karakter itu adalah hidup kalian? Jadi kalau orang dekat sama kalian, dia akan ngomong apa? Wah, Pak Yosef ini karakternya bagus loh. Loh kenapa? Dia itu dijahatin orang, difitnah orang, tapi tetap mengampuni. Itu menandakan karakter itu masuk dalam hidupnya. Tapi ada orang yang ngomong, wah karakternya Yosef itu jelek loh. Kenapa? Omongannya pahit, omongannya kasar, omongannya tajam. Dari apa berarti? Orang menilai hidupmu, ya. Korintus berkata, ingat 1 Korintus 2 Korintus 2, kamu adalah surat pujian yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ya. Jadi kalau
orang menilai hidup kalian dari apa? Dari kalian, karakternya dari kalian. Ya, Sienna diambil, oh Sienna itu orangnya manis loh. Dibentak sama orang tuanya, tetap mengasihi, tetap sayang seperti Daud. Oh itu Cindy orangnya baik loh. Mau mandi aja, mau apa antri, dia tidak tidak marahan, dia tidak ngerobot, itu karakter. Ya, jadi karakter itu dilihat dari hidup kalian. YSKL, ya, bisa masuk. YSKL. YSKL belum bisa masuk ya. Jadi, pernahkah kalian memikirkan satu hal bahwa kehidupan kalian itu adalah dilihat orang lain? Ya. Jadi orang lain melihat kehidupan kalian, apakah mempunyai karakter yang baik atau enggak. Itu dilihat dari mana? Dari pelayananmu. Pertama dari keluargamu, kedua dari pelayananmu, dari pekerjaanmu. Keluarga, pekerjaan, pelayanan. Ini penting. Kalau engkau bisa hebat di gereja, tapi maaf di dalam pekerjaan engkau tidak hebat, dalam pelayanan komunitasmu engkau tidak hebat, engkau bukan berkarakter baik. Karakter baik artinya orang lain bisa melihat hidupmu berkarakter. Itu maksudnya yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, jadi karakter itu ya hidup kalian yang bisa orang lain lihat, itu karakter. Saya setuju ya. YSKL bisa masuk YSKL. Ya. Terus kemudian untuk yang besok yang akan melakukan presentasi siapa saja? Bisa dilihat. Yang besok berarti kelompok pertama. Kelompok pertama kan si Lemuel ya? Ya Pak. Lemuel, Siap. YSKL. Aduh, YSKL ini terkendala jaringan ya. YSKL, besok kamu presentasi tolong jaringannya dicari jaringan yang baik ya YSKL. Nanti Lemuel bisa bagi ya. Iya Pak. Jadi 3 ini dapat porsi yang hampir sama ya. Tolong sekali lagi. Ya Pak, sudah ya? Sudah diatur. Oke, sekali lagi kalian berikan contoh-contoh yang real. Bapak mengajar kalian bukan teori. Kalau teori kalian sudah ringkes semua itu 3 buku itu. Ya, bagus ya. Teori itu bisa dipelajari sekarang. Tetapi yang mengeksplor diri kalian ini perlu digali. Nah, kalian perlu belajar explore ini. Jangan jadi orang, maaf, bedanya orang Indonesia dan orang luar itu apa? Kalau kalian belajar, apalagi yang pendidikan, ini teologi ya. Bapak kan S2-nya ada 2, pendidikan sama teologi. Itu di pendidikan diajarin. Ini saya sudah minta tolong sebetulnya perlu diajarin kok. Pendidikan itu di dunia itu nomor 1 itu di Finlandia. Ya. Finlandia itu di daerah Eropa Utara. Mengapa di Finland itu nomor 1 hebat? Ya. Daerah Eropa Utara itu ada Finland, ada Swedia, ada Norwegia, kemudian ada satunya lagi apa ya? Swedia, Norwegia, Denmark, kalau salah. Bapak pernah sorry. Satunya lagi Bapak lupa. Tapi Bapak pernah Tuhan beri kesempatan ke sana. Mengapa Finland itu hebat? Dia nomor 1 di dunia. Kalian kalau melihat, coba ya di googling apa yang dipelajari di sana. Kalau di Indonesia, bahkan di tempat-tempat lain, dia berkata, anak itu kadang-kadang umur 3 tahun sudah dijejeli hal-hal yang harus dititipin di sekolah ini, ya sudah mulai belajar. Di Finland enggak loh. Di Finland itu anak itu dari umur bayi sampai umur yang ke-6 tahun, itu orang tua yang mengajari. Itu usia emas, itu orang tua yang berperan penting. Usia 7 tahun baru dia sekolah. Nah, di tempat-tempat kita itu kebanyakan yang sekolah mulai umur 3 tahun, 4 tahun, apalagi yang punya duit ya,
Jadi dia berusaha untuk mendidik anaknya pinter, tapi tidak dekat dengan orang tua. Lah ini yang salah. Lah ini kemudian waktu dia mulai masuk ke dalam middle school gitu ya, belum high school pun dia sudah diajari untuk ilmu terapan. Ilmu terapan itu bagaimana hidup itu tidak cuma teori, tapi mereka belajar untuk mengeksplor diri mereka menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat, useful di kemudian hari. Sehingga ketika mereka high school, mereka sudah menemukan bagian. Bayangkan orang-orang inovator-inovator itu berasal dari mana? Dari orang-orang ini. Mereka bukan hanya terima teori. Maaf, kita diajari banyakan teori. Kita diajari, oh nanti kamu jadi apa? Profesional, dokter, insinyur, pemakai, ya, Android pemakai. Orang ada istilah-istilah tertentu. Kalau orang Indonesia itu suka make, kalau penemu itu dari mana Israel, kemudian mana lagi gitu ya. Nah, Indonesia itu banyak waktu pakai gitu ya, bukan punya waktu untuk meneliti. Nah, sebagai hamba Tuhan, kalian nanti menjadi calon hamba Tuhan. 1 tahun lagi kalian lulus, ya, kalian akan menjadi hamba Tuhan. Kalian harus belajar mengeksplor diri. Jangan cuma puas sebagai hamba Tuhan biasa. Perhatikan, ingat, pandang wajah Pak Freddy. Kalau kalian bukan hanya hamba Tuhan biasa, kalian harus menjadi hamba Tuhan yang apa? Extraordinary, di atas garis rata-rata. Ingat, nah, kalau ada kalian doa, ingat Pak Freddy, doakan Pak Freddy, extraordinary. Ya Tuhan, aku menjadi extraordinary. Aku tidak mau menjadi hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, melakukan rutinitas. Yang penting setia, Tuhan. Betul, setia itu hebat. Tapi setia menurut Tuhan harus progresif. Faithfulness on progress. Bukan faithfulness talk, tapi ada progresnya bersama dengan Tuhan. Ya, saya berharap teman-teman, adik-adik semua, ya, yang kita pelajari ini mungkin simple, tetapi kita harus praktek dalam kehidupan kita supaya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Yesiel masih bisa masuk, Yesiel? Ada tulisan Y-nya ini? Bisa ya? Silakan, Yesiel. Satu lagi. Ya, mari. Silakan, Yes. Ya, Yesiel. Temukan satu orang yang berkarakter, ceritakan orang ini. Tadi teman-teman sudah cerita. Tinggal Yeskiel, silakan.